Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga saat ini kita masih dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang indah ini. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang diridhai oleh Allah SWT, serta kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita belajar bersama-sama untuk mencari ilmu, untuk bekal dunia dan akhirat nanti. Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Azzariyat ayat 56 disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, beribadah kepada Allah jika tidak didasari dengan ilmu atau tuntunan, maka akan jadilah ibadah yang sia-sia. Contohnya, ketika kita mengerjakan sholat, kalau kita tidak punya ilmu sholat, ketika kita sholat tidak tahu rukun dan syarat-syaratnya, maka sholat kita tidak sah atau sia-sia. Betapa pentingnya ilmu, maka Nabi tegaskan dalam hadisnya, Talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari hadis di atas bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan keduanya. Dalam menuntut ilmu hanya saja harus sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau fardu. Fardu dalam menuntut ilmu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, adalah menuntut ilmu agama. Contohnya belajar akidah, fikih, adab, akhlak dan Al-Quran. Sedang yang kedua, fardu kifayah, adalah mempelajari ilmu di bidang pengetahuan umum kemasyarakatan seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan lain-lain. Walaupun menuntut ilmu tidak ditentukan waktunya, tetapi setiap ada waktu dan kesempatan kita gunakan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, menuntut ilmu tidak hanya di sekolah atau pesantren, tetapi menuntut ilmu juga ada di lembaga masyarakat. Menuntut ilmu waktunya tidak ditentukan, mulai dari anak-anak sampai orang tua.
menuntut ilmu tidak dibatasi usianya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam pepatah disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Ketika kita belajar menghafal, anak-anak kecil menghafal lebih mudah dan hafalannya awet. Tetapi orang yang sudah tua sulit untuk menghafal dan mudah lupa hafalan itu. Nabi Muhammad pun menganjurkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Sebuah hadis yang secara implisit dimaknai sebagai perintah Nabi Muhammad kepada umatnya untuk menuntut ilmu walaupun jauh dari negerinya. Ini wabil khusus untuk anak-anakku yang masih duduk di bangku sekolah. Tuntutlah ilmu setinggi langit. Tetaplah semangat belajar untuk mencari ilmu yang berguna untuk dunia dan akhirat. Walaupun dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.